Perkenalkan nama saya Gracia Jasmine dari kelas 10 IPA 6. Saya bersekolah di SMA Santo Thomas 2 Medan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang NACA, yaitu narkoba, psikotrapika, dan zat adiktif lainnya dan obat-obatan. Oke, sebelum itu mari kita mulai. Pertama itu adalah narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berbahaya yang berasal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Jenis-jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memberikan dampak buruk bagi kesehatan jika ada disalahgunakan. Menurut UU tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko tergantung. Yang pertama itu adalah narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman mangkok sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan kecanduan. 2. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 berdasarkan manfaat untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Ketiga adalah narkoba jenis sintetis. Jenis yang satu ini dapat didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, yang keempat narkotika jenis alami, ganja dan kokamenca dicontohkan dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat, menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunanya harus sesuai dengan resep dokter. Jenis-jenis psikoterapi yaitu ada psikoterapi golongan 1, obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenakan sanksi hukum. Yang kedua adalah psikotropika golongan 2. Golongan 2 juga memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan 1. Pemakaian obat ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter agar tidak memberi efek kecanduan. Selanjutnya ada psikotropika golongan 3. Golongan 3 memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang, namun begitu penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Contoh dari psikotropika golongan 3 di antaranya adalah mogadon, amorbarbital, dan lain-lain yang jumlahnya totalnya ada 9. Yang terakhir adalah psikotropika golongan 4. Golongan 4 memang memiliki resiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan golongan yang lain. Namun tetap saja pemakaiannya tidak menempatkan pengawasan dokter. Bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Penyalahan obat-obatan pada golongan 4 terbilang cukup tinggi. Beberapa di antaranya bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Adapun contoh dari golongan 4 di antaranya adalah Lexotan, pil koplo, sedati, atau obat penenang. Yang ketiga itu adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang mampu mempengaruhi kinerja jantung, biologis, dan menyebabkan ketergantungan. Tingkat tergantungan bisa bervariasi, mulai rendah sampai sangat kuat yang sulit untuk dihentikan. Bahkan saat dihentikan, pengguna zat adiktif akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman, bahkan
sangat kesakitan. Zat adiktif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat-zat yang termasuk dalam golongan zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika adalah kafein, nikotin, dan alkohol. Zat adiktif bukan narkotika yang paling sering dikonsumsi oleh manusia. Adapun minuman sehari-hari yang mengandung zat adiktif adalah teh dan kopi. Yang kedua adalah zat adiktif narkotika. Contoh zat adiktif yang termasuk golongan narkotika adalah opium, kokain, ganja, dan heroin. Zat adiktif narkotika sebenarnya legal digunakan pada dunia medis. Misalnya narkotika digunakan sebagai obat bius pada orang yang akan dioperasi dengan kadar yang tentu yang sudah disesuaikan. Akan tetapi jika zat ini dikonsumsi secara berlebih akan menyebabkan ketergantungan dan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang parah. Sekarang kita masuk ke faktor penyalahgunaan nafsa. Penyebab narkoba disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal atau yang berasal dari dalam diri sendiri. Keluarga. Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis atau bisa disebut broken home, maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi konsumsi narkoba. Yang kedua, ekonomi. Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi pikiran yang perhatian yang kurang cukup dari keluarga ataupun masuk ke dalam lingkungan yang salah, lebih mudah saja terjerumus ke penggunaan narkoba. Ketiga adalah kepribadian. Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik dan mudah dipengaruhi orang lain, maka lebih mudah terjerumus jurang narkoba. Faktor eksternal atau berasal dari luar diri seseorang. Pergaulan. Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang ke lembah narkoba. Biasanya berawal dari ikut-ikutan teman, terlebih lagi bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah, akan mudah terjerumus sosial. Yang terakhir adalah sosial atau masyarakat. Lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki orang yang baik mencegah terjadinya menyalahgunakan narkoba. Faktor individu. Tiap individu memiliki perbedaan tingkat risiko yang menyalahgunakan nafsa. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang biasanya berawal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan nafsa antara lain keinginan tahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibat. Yang kedua, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. Masuk ke dampak nafsa, dampak negatif nafsa. Bila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan, akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat atau SSP dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dampak fisik. Gangguan pada sistem saraf atau neurologis, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular, gangguan pada kulit atau dermatologis, gangguan pada paru-paru atau pulmoner. Dampak fisik. Lamban kerja, hilangnya kepercayaan diri, agitatif, sulit berkonsentrasi, cenderung menyakiti diri. Dampak sosial. Gangguan mental, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Dampak positif. Dampak positif terutama bagi kesehatan manusia. Tapi jika digunakan sebagai mana mestinya dan menurut anjuran dokter terutama mau untuk menyelamatkan wahai manusia dan membantu
membantu dalam pengobatan. Narkotika memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan berikut inilah dampak positif narkotika dari narkoba. Satu, opioid digunakan selama berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare. Dua, kokain. Daun tanaman Ertiroxylon coca atau kokain biasanya dikunyah-kunyah untuk mendapatkan kafein stimulan seperti untuk meningkatkan daya tahan stamina serta mengurangi rasa lelah. 3, ganja. Orang-orang terdahulu menggunakan tanaman ganja untuk bahan penguat kantung karena serat yang dihasilkan sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak. Kita akan masuk ke pencegahan terhadap bahayanya ganja. Lebih baik mencegah daripada menyembuhkan. Mencegah para remaja maupun orang dewasa terhadap bahaya narkoba. Sebetulnya tidak rumit sama sekali. Asal kita tahu berapa yang harus kita lakukan dan apa yang kita hadapi. Upaya yang perlu dilakukan terhadap kelompok remaja atau generasi muda dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan 3 cara intervensi, yaitu 1. Pencegahan primer. Upaya pencegahan yang harus dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dan biasanya dalam bentuk pendidikan, kampanye, atau penyebaran pengetahuan mengenai bahayanya narkoba, serta pendekatan dalam keluarga dan lain-lain. Cara ini bisa dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dimanapun seperti sekolah, tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Kedua adalah pencegahan sekunder. Dilakukan pada saat pengguna sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan atau treatment. Cara ini biasa ditangani oleh lembaga profesional di bidangnya, yaitu lembaga medisipet, klinik, di rumah sakit, dan dokter. Tahap pencegahan sekunder meliputi tahap penerima awal dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan tahap dioksidasi dan terapi komplikasi dilakukan dengan cara pengurangan ketergantungan bahan-bahan aktif secara bertahap. Yang ketiga adalah pencegahan tersier. Upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Upaya ini dilakukan cukup lama oleh lembaga khususnya seperti klinik rehabilitasi dan kelompok masyarakat yang dibentuk khusus terapeutik community. Sanksi-sanksi penyalahgunaan nafsa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu Pasal 111 Ayat 1 dan 2, Pasal 112 Ayat 1 dan 2, Pasal 113 Ayat 1 dan 2, Pasal 117 Ayat 1 dan 2, Pasal 118 Ayat 1 dan 2, Pasal 122 Ayat 1 dan 2, dan Pasal 123 Ayat 1 dan 2. Itu saja tentang presentasi dan penjelasan saya tentang nafsa dan obat-obat berbahaya. Kesimpulannya itu, nafsa dan obat-obat berbahaya dapat mengganggu sistem saraf kita, gangguan jiwa kita, ketergantungan terhadap obat-obat berbahaya. Sebaiknya kita jauhkan. Saran dari saya yaitu berdasarkan pembahasan atau penjelasan tersebut. Sarannya adalah sebagai berikut. 1. Jangan pernah mencoba narkoba walaupun itu hanya sedikit. 2. Pemerintah harus memberantas peredaran narkoba di Indonesia. 3. Orang tua harus lebih memperhatikan anaknya agar tidak terjerumus ke dalam jurang narkoba. 4. Perlu peningkatan kerjasama antara masyarakat dengan aparat untuk memberantas peredaran narkoba. 5. Remaja harus diperhatikan oleh semua pihak agar tidak tergantung oleh narkoba dan jangan mudah dipengaruhi oleh kawan-kawan sekitar ataupun diajak-ajak sama kawan sekitar, dan selalu tingkatkan iman kita, selalu berdoa, selalu menjaga tali eratnya persaudaraan, persahabatan, cari ikatan terhadap sesama agar kita tidak akan terjerumus ke dalam narkoba. Inilah penjelasan saya hari ini dari